Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknik Pengolahan Sinyal dengan dosen pengampu Dr. Andes Wisnu Jatmiko MT. Video presentasi ini akan membahas tentang perancangan alat pendeteksi logam dengan IC OPM 741. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Citi Maisela, Maudi Silvianisa, dan Niken Amanda Siva Alivia. Yang pertama adalah tentang permasalahan. Alat detektor logam adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam. Alat tersebut menggunakan beberapa metode, antara lain sensor ultrasonik, ground penetrating radar, dan lain-lain. Sistem detektor logam tersebut hanya mendeteksi ada tidaknya logam, tetapi tidak dapat membedakan jenis logam apa yang telah dideteksi. Output dari sensor sangat kecil sehingga dibutuhkan suatu penguat. Sensor logam yang digunakan pada perancangan ini adalah sensor deteksi logam. Sensor ini berguna sebagai input yang berfungsi sebagai pendeteksi adanya logam dan besi yang berada di sekitar sensor. Penguat operasional atau OPM adalah suatu blok penguat yang mempunyai dua masukan, satu keluaran. OPM dikemas dalam suatu rangkaian terpadu atau IC. Salah satu tipe OPM yang paling populer adalah LM741. IC LM741 merupakan operational amplifier yang dikemas dalam bentuk dual inline package atau DIP. Kemasan IC jenis DIP memiliki tanda bulatan atau strip pada salah satu sudutnya untuk menandai arah pin atau kaki nomor 1 dari IC tersebut. Penomoran IC dalam kemasan DIP adalah berlawanan arah jarum jam, dimulai dari pin yang terletak paling dekat dengan tanda bulat atau strip pada kemasan DIP tersebut. IC LM741 memiliki kemasan DIP 8 pin. Bisa dilihat dari gambar sebelah kiri, nomor 1 adalah offset 0, lalu nomor 2 inverting input, nomor 3 non-inverting input, nomor 4 Vmin, lalu yang sebelah kanan bawah nomor 5 offset 0, nomor 6 output, nomor 7 V+, dan nomor 8 not connect. Pada IC ini terdapat 2 pin input, 2 pin power supply, 1 pin output, 1 pin NC atau no connection, dan 2 pin offset 0. Pin offset 0 memungkinkan kita untuk melakukan sedikit pengaturan terhadap arus internal di dalam IC untuk memaksa tegangan output menjadi 0 ketika kedua input bernilai 0. IC LM741 berisi satu buah OPM. Terdapat banyak tipe IC lain yang memiliki 2 atau lebih OPM dalam suatu kemasan DIP. IC OPM memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan konsep OPM ideal pada analisis rangkaian. Blok diagram. Yang pertama diawali dengan adanya lilitan, lalu ada osilator 1 dan osilator kedua, masuk ke mixer, lalu ke LPF, lalu ke audio frequency amplifier, dan diakhiri dengan speaker. Detektor bekerja berdasarkan frekuensi resonan yang telah diatur berubah-ubah ketika terdapat objek berupa logam yang letaknya cukup dekat dengan sensor search coil. Rangkaian tuning atau tune circuit harus merupakan bagian dari rangkaian osilator, sehingga jika coil sensor didekati oleh logam tertentu, maka frekuensi output dari rangkaian osilasi ini akan berubah. Variasi perubahan frekuensi output ini tergantung dari frekuensi yang dipilih. Pemilihan frekuensi yang semakin tinggi akan menyebabkan sensitivitas rangkaian semakin meningkat karena perubahan frekuensinya semakin besar. Tetapi jika pemilihan frekuensi terlalu tinggi, maka pada prakteknya akan menghasilkan suatu sistem yang tidak sensitif. Hal ini karena pada frekuensi tinggi sebagian besar tidak akan dipantulkan kembali, tetapi akan diserap oleh tanah atau material bangunan. Fungsi dan cara kerja subsistem. Ada 5, yaitu osilator, mixer, low pass filter, audio frekuensi AMP, speaker. Osilator. Rangkaian detektor logam ini menggunakan 2 unit osilator. Pada saat terpengaruh adanya logam di sekitar L1, maka frekuensi kerja osilator akan berubah.
Kondisi inilah yang dimanfaatkan sebagai pendeteksi adanya logam. Mixer berfungsi untuk mencampur kedua frekuensi yang dihasilkan oleh kedua osilator. Sinyal output dari mixer ini merupakan hasil modulasi antara sinyal osilator 1 dan osilator 2. Low pass filter hanya sinyal-sinyal dengan frekuensi yang lebih kecil dari frekuensi cutoff yang dapat dilewatkan. Setiap low pass filter mempunyai 4 karakteristik di bawah ini. Yang pertama, gain low pass filter pada passband atau dalam satuan dB. Yang kedua, frekuensi cutoff atau FC atau dalam satuan hertz saat gain low pass filter sama dengan min 3 dB. Slope atau penguatan tegangan tiap kenaikan 1 oktav atau 1 dekade atau dalam satuan dB per oktav atau dB per dekade. Kemudian bandwidth yang dihitung dari 0 Hz sampai FC saat gain low pass filter turun 3 dB atau dalam satuan Hz. Audio frekuensi AMP berfungsi untuk menguatkan sinyal dari detektor untuk menggerakkan sebuah loudspeaker kecil sebagai indikator ada tidaknya logam di sekitar sensor. Speaker berfungsi sebagai penanda saat sensor logam telah mendeteksi adanya logam atau besi di sekitar sensor. Frekuensi yang digunakan F1 dihasilkan oleh tank sirkuit dengan L1. Biasanya di atas kemampuan pendengaran manusia. Karena tidak dapat didengar oleh pendengaran manusia, maka perubahan frekuensi yang terjadi juga tidak dapat didengar. Untuk mengatasi hal ini, maka harus dibuat nada tersendiri atau audible frekuensi F2 yang menunjukkan adanya perubahan frekuensi tersebut. Inilah yang dikatakan dengan bit. Dengan pencampuran sinyal kedua F1 dan F2 akan menghasilkan sinyal F1, F2, F1 ditambah F2, dan F1 dikurang F2. Sinyal yang dapat didengar oleh pendengaran manusia adalah sinyal F1 dikurang F2. Maka ketika perubahan frekuensi yang disebabkan perubahan karakteristik di search coil dapat didengarkan oleh manusia sebagai bit yang berubah-ubah. Bit inilah yang merupakan sinyal F1 dikurang F2 tadi. Pengaturan FC1 memerlukan percobaan pada logam tertentu. Begitu pula untuk pengaturan bit yang didengar karena pada suatu kondisi tertentu, bit ini akan terasa mengganggu. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak dihasilkannya bit atau bitnya lebih rendah dari keadaan normalnya. Karena semua ini dapat diatur pada FC1. Ketika terdapat perubahan karakteristik search coil, maka akan dihasilkan pula suara yang frekuensinya tergantung dari beda frekuensi yang dihasilkan oleh L1 dan frekuensi yang dihasilkan oleh L2. Induktor L1 dibentuk dari lilitan yang berfungsi sebagai search coil. Induktor ini akan beresonansi bersama-sama dengan FC1 untuk menghasilkan tank sirkuit dengan Q yang tinggi. Osilator yang kedua dibentuk dari L2, C4, C5, R4, dan Q2. Dan rangkaian osilator ini akan menghasilkan suatu sinyal dengan frekuensi yang tetap. D1 berfungsi sebagai pencampur sederhana antara F1 dan F2 dan akan menghasilkan sinyal dengan frekuensi F1 dikurang F2 dan banyak sinyal harmonik. Diasumsikan F1 pada 100 kHz dan F2 pada 101 kHz. Maka setelah dimixer, sinyal F1 dikurang F2 akan menghasilkan sinyal dengan frekuensi 1 kHz. Sinyal diferensial ini harus dikuatkan terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah op-amp yang nantinya dapat mendrive headphone dengan impedansi yang tinggi. Pengaturan gain amplifier ditentukan dari pengaturan R7 dan R10. Dan jika diperlukan, maka output dari LM741 dapat dimasukkan ke sebuah rangkaian power amplifier untuk dapat menggerakkan sebuah speaker. Ukuran dari search coil tergantung dari sensitivitas detektor logam yang diinginkan. Semakin besar search coilnya, maka keakurasiannya semakin kecil, tetapi sensitivitasnya semakin besar. Dan juga sebaliknya, search coil yang kecil mempunyai keakurasian yang tinggi, tetapi sensitivitasnya kurang. Bentuk dari search coil biasanya adalah lingkaran atau persegi. Selain itu, perlu adanya lapisan shield yang berfungsi untuk mengurangi efek elektrostatis
dan efek-efek yang disebabkan karena benda-benda kapasitif. Hasil yang diharapkan yaitu dapat memahami cara kerja dari pendeteksi logam dengan IC OPAMP 741. Yang kedua, dengan adanya alat pendeteksi logam pada makanan ini, maka akan semakin terjaga kandungan dalam makanan yang akan dikonsumsi. Daftar pustaka. Yang pertama, diambil dari materi PJJ ke-7, 21 April 2021. Kedua, di website Elektronika Dasar Web ID tentang Operational Amplifier op-amp IC LM741. Ketiga, mediapeneliti.com tentang deteksi logam. Keempat, Metal Detektor Indonesia tentang fungsi dari metal detektor. Kelima, Metal Detektor Indonesia tentang detektor logam makanan untuk industri makanan. Lalu yang terakhir, repositori ITS. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.